Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Meriza, dosen dari Program Studi D3 Kebidanan Universitas Perintis Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gawat Darurat Maternal Neonatal. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi di semester genap dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami ruang lingkup kegawat daruratan maternal neonatal dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus, berperilaku profesional, beretika, dan bermoral, serta tanggap terhadap kasus dalam praktik kebidanan. Yang kedua, melakukan penanganan pada kedaruratan maternal neonatal sesuai dengan kewenangan bidang. 3. Melakukan rujukan sesuai dengan tingkatannya. Untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan terdiri dari pertama, konsep dan prinsip gawat darurat, kedua, konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal, 3. Asuhan kegawat daruratan masa kehamilan, 4. Asuhan kegawat daruratan masa persalinan, 5. Asuhan kegawat daruratan masa nifas, 6. Asuhan kegawat daruratan neonatal, 7. Tindakan operatif kebidanan, dan yang kedelapan adalah rujukan kegawat daruratan maternal neonatal. Dalam pemberian materi digunakan beberapa referensi dari beberapa buku, video, maupun artikel penelitian terkait. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan berupa daring dan luring. Untuk daring melalui via Zoom meeting dan siakat praktis. Sedangkan untuk luring dilakukan di kelas dan untuk praktikum dilakukan di laboratorium kampus. Persentase untuk penilaian untuk tugas individu dan diskusi ada 20%, untuk sikap 15%, teori 32,5%, praktikum 32,5%. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran secara daring melalui via Zoom meeting pada mata kuliah Gawat Darurat Maternal Neonatal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Kabar? Sehat, Bu. Ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi perkuliahan, di mana pada hari ini kita masuk pada mata kuliah Gawat Darurat Maternal dan Neonatal. Ya, seperti ini sudah hadir. Oke, ya, karena sudah hadir lengkap, jadi kita mulai saja memulai pertemuan pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang sistem rujukan. Sebelum kita mulai, tentunya kita review dulu pertemuan sebelumnya. Ya. Siapa yang masih Vakum ekstraksi, Bu, sama force ekstraksi, Bu. Ya, vakum itu adalah bagian dari tindakan operatif pada kebidanan. Ya, ada lagi? Masih bisa lihat poin apa SC, Bu. SC, edukasi persalinan, embriotomi, tindakan dilatasi jalan lahir, dan kuret, Bu. Jadi ada kuret ya. Terus ada tindakan apa tadi lagi? Embriotomi, Bu. Ya. Jadi ada beberapa tindakan kebidanan yang bersifat beda ya. Jadi itu adalah pertemuan kita sebelumnya. Nah, baik, pada hari ini kita akan membahas lagi pertemuan kemarin. Nah, sebentar ya. Oke, apakah terlihat tampilannya? Terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Baik. Nah, ini adalah topik kita pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang sistem rujukan. Ya. Nah, semua sudah terbayang ya kegiatan rujukan sedikitnya seperti apa. Terus pernah mungkin melihat orang dalam melakukan rujukan. Nah, untuk pertemuan hari
Capaian Capaian harus adalah memahami dalam kegawat daruratan maternal. Saudara nanti akan bisa mengetahui bagaimana proses merujuk, kemana tahapannya, dan alurnya bagaimana. Ya. Jadi itu manfaatnya sehingga nanti bisa diaplikasikan di lapangan. Oke, kita masuk ke materi dari sistem rujukan. Nah, tentunya tadi ada istilah kegawat darurat. Ya. Jadi yang dikatakan dengan kasus kegawat darurat itu apabila tidak segera ditangani akan berakibat kesakitan yang berat hingga menimbulkan kematian. Ya. Nah, dia juga merupakan penyebab utama dari kematian. Jadi sangat berisiko sekali sehingga butuh penanganan yang cepat. Oke, kita lihat pengertian dari sistem rujukan. Nah, dibaca Mbak Fani. Ya, Bu. Rujukan merupakan suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau dari unit yang berkemampuan kurang pada unit yang lebih mampu, atau secara horizontal yaitu antara unit-unit yang setingkat kemampuan. Oke, jadi dijelaskan di sini bahwa kita menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berupa pelimpahan tanggung jawab, ya, baik secara vertikal maupun horizontal. Oke. Nah, itu sistem rujukan. Jadi tujuan rujukan yang pertama kalau secara umum meningkatkan mutu, cakupan dan pelayanan kesehatan secara terpadu, ya. Nah, khususnya apa? Khususnya adalah meningkatkan kemampuan puskesmas, peningkatan dalam menangani rujukan risiko tinggi, gawat darurat yang terkait dengan maternal dan bayi. Nah, juga menyeragamkan dan menyederhanakan prosedur rujukan di wilayah kerja puskesmas. Jadi itu adalah tujuan dari sistem rujukan. Kita lihat macam dari rujukan. Ternyata rujukan ini ada dua macam. Rujukan kesehatan, ya, terus rujukan medis atau terapis. Nah, di mana untuk rujukan kesehatan ini yaitu adalah berupa upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Jadi preventif ya, berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, terbagi atas ada rujuk psikologi, sarana, dan operasi. Yang kedua, ini adalah rujukan medik. Nah, dia berlaku untuk pelayanan kedokteran berupa meditasi terapis, ya. Dia terbagi atas tiga macam juga. Ada transfer pasien, terus juga ada transfer of spesimen dan Nah, untuk pasien berarti kita rujukan terhadap siapa? Terhadap pasien, ya. Kita memberikan konsultasi penderita untuk memberikan pengobatan yang lebih, ya. Terus spesimen berarti apa ini? Bahan, ya. Bahannya seperti apa? Pengiriman bahan misalnya. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Putri mungkin bisa. Janoksa. Ayo, siapa Nanda? Diagnosa atau kasusnya, Bu? Ya, diagnosa. Apa lagi? Boleh ditampung. Biasanya kita merujuk pemeriksaan. Ada pernah lihat seperti itu? Nah, pengiriman bahan atau spesimen ini untuk memeriksakan laboratorium yang kita mau cek darah. Nah, misal kita mau cek darah, kita tidak lengkap, pelayanan kita tidak lengkap darahnya. Jadi kita bisa merujuk berikan bahan atau pengiriman bahan atau darah ini ke rumah sakit. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu.
Bisa, Bu. Ya, oke. Yang Bisa terakhir ya? adalah Oke. Yang terakhir itu adalah transfer of knowledge. transfer of Pengiriman berupa pengiriman berupa pengetahuan pengetahuan. pengetahuan Pengetahuan dari siapa? Pengetahuan dari ya, tenaga, ya, tenaga yang lebih kompeten. Terus tujuannya adalah nanti meningkatkan tujuannya adalah layanan dari kan tempat. mutu layanan dari yang Pengetahuannya, ya. personalnya. Jadi pengetahuannya, personalnya. Nah, Lanjut kita ke manfaat. lanjut kita ke manfaat. Kira-kira rujukan ini Kira-kira rujukan ini manfaatnya apa? Coba Agar Nanda. pasien mendapatkan fasilitas yang Ya, mendapatkan fasilitas Ya, mendapatkan fasilitas yang nyaman, lebih baik, Bu. nyaman, lengkap, ya. Nyaman. lengkap, ya. Ada lagi? Meringankan biaya pengobatan, Bu. Ya, bisa. Ya, bisa Terkait dengan untuk biaya. terkait dengan biaya. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, oke, kita lihat ya. manfaat dari Inilah rujukan manfaat dari yang rujukan. dilihat Yang dari pertama sudut dilihat pandang dari sudut pandang sebagai pemerintah penentu kebijakan. sebagai Jadi, penentu kebijakan. dengan adanya Jadi dengan sistem adanya penghematan dana ini pemerintah, akan membantu karena tidak dana semua pemerintah. Karena tidak tempat semua fasilitas kesehatan tempat memiliki fasilitas kesehatan sarana memiliki prasarana yang sama. sarana prasarana yang sama. Jadi dirujuklah ke level yang lebih Terus yang tinggi. kedua adalah sudut pandang Nah, masyarakat. terus yang sebagai kedua adalah pemakai sudut pandang jasa masyarakat pelayanan. sebagai pemakai jasa pelayanan. Yang Yang ketiga adalah sudut pandang kalangan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Nah, di sini Nah, apa? di sini apa? Terkait dengan providernya. Dia lebih memberikan pelayanan yang maksimal. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke tata laksana rujukan. Bagaimana tata laksana rujukan ini? Jadi rujukan ini jalankan dari internal antar petugas di satu tempat. Jadi petugas A, petugas B bisa ya, karena beralih tanggung jawab atau memberikan suatu informasi antar puskesmas pembantu dan puskesmas yang lainnya antara masyarakat dengan puskesmas. Nah, pernah lihat di desa orang yang menggotong pasien ibu hamil mungkin yang berisiko untuk dibawa ke pelayanan kesehatan karena mungkin kekurangan akses. Jadi itu adalah bentuk atau cara masyarakat memberikan rujukannya ke petugas kesehatan. Berikutnya adalah antar puskesmas dan puskesmas, antar puskesmas dan rumah sakit. Nah ya, internal atau pelayanan di dalam dari ruang bedah ke ruang saraf misalnya. Jadi antar dokter bagian bedah atau dokter saraf nanti akan diberikan rujukan terkait melihat pasien. Nah, sampai di sini ada yang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bu. Ya. Oke, lanjutannya adalah kegiatan rujukan. Nah, jadi kegiatan rujukan ini seperti apa? Pertama, kegiatan rujukan itu adalah rujukan pelayanan kebidanan. Jadi rujukan pelayanan kebidanan ini seperti apa kira-kira? Yang jelas pemberian pelayanan kebidanan merujuk hamil, merujuk bersalin dengan mungkin perdarahan, itu adalah rujukan pelayanan kebidanan. Ya, itu contohnya. Terus yang kedua adalah pelimpahan pengetahuan dan keterampilan. Seperti apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Pelimpahan pengetahuan dan keterampilan berarti di sini adalah tenaganya, tenaga ahlinya. Kita memberikan ke dokter spesialis misalnya, ya. Jadi pengiriman petugas ke wilayah terpencil untuk mendapatkan akses yang lebih terjangkau seperti yang di tempat lainnya. Atau mungkin dari daerah tenaga kesehatan daerah ke yang lebih lengkap fasilitasnya untuk mendapatkan ilmu. Itu juga bisa itu. Yang terakhir adalah rujukan informasi medis. Ya. Nah, berikut adalah sistem informasi rujukan. Ini adalah bentuk sistem informasi rujukan di mana dibuat oleh petugas kesehatan
yang yang mengirim mengirim dan dicatat dan dalam dicatat surat rujukan pasien yang dikirimkan ke dokter. rujukan. Jadi di dalam surat rujukan ini harus jelas informasinya apa saja, mulai dari nomornya, tanggal tanggal dan status pasien, apa, nama identitasnya harus jelas. resume Hasil dari pemeriksaan yang telah kita berikan juga juga disampaikan. apa Apa hasil anamnes juga diutarakan di sana, serta kemajuan pengobatan dan keterangan tambahan yang dipandang perlu. ya. Ya, Jadi di sini tampak bahwa ada identitas, dia telah diberikan obat apa saja, terus diagnosanya apa, ya. Jadi bisa lihat di lembar rujukan ini. Jadi dengan membaca lembaran ini, pihak penerima nanti akan melihat dan membaca, pasien ini dengan kondisi seperti ini dan sudah didapatkan obat-obat seperti ini. Nah, jadi bisa diberikan penanganan yang lebih lengkap lagi, atau mungkin tindak lanjut dari katanya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya. berikutnya adalah hierarki pelayanan kesehatan. Nah, jadi hierarkinya bagaimana ini pelayanan kesehatan ini? Ada 3 kategorinya. Ya, ada pelayanan kesehatan tingkat primer, tingkat sekunder, dan tersier. Nah, kira-kira yang primer ini contohnya di mana? Ya, Novia bisa bantu jawab? Tingkat primer di puskesmas contohnya, Bu. Ya, betul sekali ya. Kalau di tingkat primer contohnya puskesmas. Terus kalau kita adalah di tempat bidan, ya. Itu kategori dari primer. Untuk yang sekunder, kira-kira di mana itu tempatnya? Nah, coba Fani aktif nih. Kalau Kalau sekunder, kira-kira di kira-kira di mana lokasi atau fasilitas kesehatan apa nih? Rumah sakit, Bu. Ya, betul. Di rumah sakit ya. Primer kategorinya klinik bersalin, bidan, puskesmas. Kalau sekunder itu adalah rumah sakit. Ya, jadi tingkatannya lebih tinggi karena di rumah sakit kan pelayanannya lebih lengkap. Yang terakhir adalah tersier di rumah sakit TPB dan TPA. Berarti lebih komplit pelayanan kesehatannya di sana. Nah, contoh di sini adalah di rumah sakit RSAM. Ya. Jelas ya tingkatan dari pelayanan kesehatan. Jadi dari primer ke sekunder, dari sekunder ke tersier. Nah, berikut persiapan rujukan. Pernah dengar istilah bakso kuda? Pernah ya. Nah, bakso kuda ini adalah singkatan yang mempermudah kita apa saja yang perlu disiapkan dalam rujukan. Bakso kuda terdiri dari ahli bidan, tenaga kesehatan. Alatnya harus ada. Keluarga harus ikut. Surat rujukan. Obat-obatan harus dibawa saat rujukan. Kendaraan, tentu saja ada kendaraan ya. Kalau tidak, gimana kita mau merujuk ya? Jadi standby kan kendaraan. Ada uang, karena uang ini nanti kita perlukan apabila nanti dibutuhkan di tempat rujukan. Darah untuk transfusi. Jadi kita butuh penolong jika memang kondisi pasiennya membutuhkan transfusi darah. Ya. Jadi untuk memudahkan kita mengingatnya, kita buat singkatan bakso kuda. Oke, ini gambarannya dari persiapan tadi. Nah, mekanisme rujukan ini yang pertama, menentukan kegawat daruratan penderita. Kita tentukan dulu bagaimana kegawat daruratan penderitanya. Nah ya, misalnya pada ada. Jadi ditemukan penderita yang tidak dapat ditangani sendiri oleh keluarga atau kader atau dukun bayi kalau masih ada ya, maka segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Terus menentukan tempat rujukan. Nah, jadi kalau kita mau merujuk, tentukan juga tempat rujukannya di mana. Jadi prinsip dalam menentukan tempat rujukan ini adalah fasilitas pelayanan yang mempunyai kewenangan dan terdekat, ya, termasuk fasilitas pelayanan swasta mungkin, tidak harus negeri, dengan tidak mengabaikan kesediaan dan kemampuan dari penderita. Jadi kita sampaikan juga, Bu, rencananya ke rumah sakit A,
Nah, Nah, gimana Ibu harus kita sampaikan. sampaikan ya. Apapun keputusan yang kita buat harus kita sampaikan ke pasien. Yang Yang berikutnya berikutnya adalah memberikan memberikan informasi kepada penderitaan keluarga. Nah, ini tadi ya. Jadi Jadi apapun apapun itu yang terjadi terjadi pada pasiennya harus kita informasikan. baik Baik kepada penderita, pasien maupun ke keluarga. Berikut mengirimkan informasi pada tempat rujukan yang dituju. Nah, jadi beritahu bahwa ada pasien yang akan dirujuk, minta petunjuk dan persiapan dalam perjalanan. Jadi kita tanya apa yang perlu disiapkan. Terus minta penanganan kalau penderita bila penderita tidak mungkin dikirim. Jadi calling ya, tempat rujukannya. Pastikan di sana bisa diterima. Seperti itu. Nah, melakukan persiapan penderita, sudah tadi ya, lakukan pengiriman pasien, lalu lakukan tindak lanjut penderita. Terus bagaimana, apa saja keuntungan dari sistem rujukan ini? Menurut Novia, apa itu bahasa simpelnya, keuntungan dari sistem rujukan? Kalau keuntungan dari sistem rujukan ini, keuntungannya yaitu pertolongan lebih cepat, murah, dan pasien dapat menikmati tenaga ahli. Ya, betul ya. Jadi kita memberikan sistem rujukan, adanya sistem rujukan ini, pasien akan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, mendapatkan pelayanan dari spesialis, ya, di mana itu dibutuhkan untuk mengobati kasus yang sedang dia alami atau kesehatannya. Ya, oke. Tadi ada Ponet ya, slide sebelumnya. Nah, jadi Ponet ini merupakan puskesmas dengan pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar. Jadi puskesmas ini dia siap 24 jam melayani pasien yang datang. Nah, kita lihat apa saja layanan yang ini dapat di sana. Jadi ada obstetrik dan neonatal. Nah, ini bisa dilihat alur rujukan puskesmas mampu Ponet, di mana pasien datang, nanti akan diperiksa fisik dan penunjangnya, dibuatkan diagnosa, terus ditangani, dan nanti dievaluasi. Nanti apakah pasien sembuh atau tidak, kalau dia dipulangkan. Kalau belum sembuh mungkin bisa dirujuk ke sakit rujukan. Oke, tadi Ponet, sekarang Ponek. Ponek ini kategori dari rumah sakit, di mana pelayanan obstetrik terdapat pelayanan obstetrik neonatal emergency komprehensif di rumah sakit. Komprehensif berarti lebih lengkap lagi. Ya. Nah, pertolongan pada kasus daruratan obstetrik dan neonatal di Ponek dapat ditangani secara tepat, maka akan mempercepat penurunan AKI dan KB. Nah, di rumah sakit status Ponek ini akan menangani kasus-kasus rujukan yang tidak mampu dilakukan oleh petugas kesehatan di tingkat layanan primer. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah cukup paham dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Sudah, Bu. Bu, Fani ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Fani. Apakah setelah rujukan tugas kita sudah selesai, Bu? Ya. Siapa yang jawab? Kalau menurut saya, Bu, kalau setelah kita merujuk, berarti tugas kita sudah selesai karena merujuk itu pelimpahan kewenangan kepada tenaga kesehatan yang lebih kompeten. Contohnya kita merujuk dari bidan ke rumah sakit, contohnya, Bu. Berarti kita udah selesai, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi setelah rujuk, memang dia mendapatkan pelayanan dulu rujukan. Sampai di ya. Setelah pulih, ya tugas kita adalah tetap melakukan follow up. Ya, jadi tetap kita lakukan follow up. Misalnya tadi kasusnya adalah ibu hamil yang mau yang bersalin.
dengan KPD. KPD. Nah, Nanti nanti setelah setelah dia melakukan melakukan atau melahirkan di rumah sakit, nanti kan dia pulang setelah setelah membaik. Nah, Nah, tentunya nanti ada kan pas kita kita follow kondisi ibu ibu tersebut. Nah, kondisi nipasnya setelah operasi, terus kita lihat lagi kondisi bayinya. Jadi tetap kita pantau juga ya setelah dia melakukan pelayanan di pelayanan rumah sakit atau di tempat dari rujukan. rujukan. Jadi Kita tidak berhenti di sana saja, saja, tapi kita follow up terus. Memastikan apakah kondisinya tidak kembali semakin memburuk atau mungkin sudah terus membaik. Oke. Siapa Siapa tadi yang nanya? Fanny ya. Oke, Fanny. Iya, Bu. Ya, jadi bisa dipahami jawabannya. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, nanti akan Ibu kasih tugas. Jadi ada berupa kasus ini silakan ditelaah, ditelaah dan dijelaskan alurnya bisa memberi pelayanan yang baik kepada pasien ini. Nanti tugas ini akan dibuat dan dikumpulkan di portal ya, di pertemuan pada hari. Oke ya. Untuk pertemuan ini, apakah masih ada yang kan? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, coba Ibu tanya dulu. Jadi pelayanan kesehatan itu ada 3, apa saja tadi? Tingkatannya? Ada Primer, Bu. Primer, sekunder dan tersier, Bu. Oke. Coba ulang lagi siapa tadi itu? Novi atau Rahayu? Mainannya ya tingkatannya yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, Bu. Oke, betul. Jadi tingkatan dari pelayanan kesehatan itu ada 3, dari primer, sekunder, dan tersier. Sebelum kita tutup, coba bantu siapa yang bisa menyimpulkan ke materi kita pada hari ini. Ke Fanny, bantu Fanny apa yang bisa Fanny simpulkan dari pertemuan pada hari ini. Yang pertama yaitu sistem rujukan, yaitu suatu sistem yang penyelenggaraan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus. Manfaat rujukan yaitu itu yang Fanny tahu, meringankan biaya pengobatan, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Rujukan ada 3, yaitu pelayanan komprehensif primer, yaitu pada rumah sakit, puskesmas. Pelayanan yang kedua adalah pelayanan kesehatan sekunder pada rumah sakit. Yang selanjutnya, yang ketiga pada rumah sakit, yang ketiga adalah pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang tindakan lebih lanjut kepada yaitu pada primer dan sekunder. Hanya itu yang Fanny tahu, Bu. Oke. Bagus sekali Fanny. Sudah banyak ini yang bisa disimpulkan. Siapa yang bisa menambahkan? Ada beberapa lagi yang poin belum terpegang oleh Fanny, seperti macam-macam rujukan saja tadi. Coba Rahayu. Kesehatan dan yang kedua yaitu rujukan medis, Bu. Ya, betul sekali ya, Novia. Jadi rujukan itu ada rujukan kesehatan dan rujukan medik. Rujukan. Nah, baik. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Nah, jangan lupa dengan biasanya nanti ditutup kondisi hasil. Nah, misalnya ada yang ditanyakan, didiskusikan, bisa kita diskusi lewat forum diskusi. Ya. Dan juga siapkan diri untuk UAS nantinya minggu depan. Sekian, terima kasih atas partisipasinya dan waktunya.
Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudah tidak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salah satu video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.